Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhar ruqat dimanapun berada, seperti judul postingan kita pada pada postingan ini, ya ini saya ingin meng-share tentang cara membuat azimat pada anak. Saya tidak ingin menjelaskan tentang dasar hukum karena sudah kita kupas tuntas kemarin di komentar apakah azimat ini musyrikkah atau tidakkah dan bagaimana apakah dibenarkan hal itu. Azimat, tentu yang dimaksud azimat tidak seperti jimatnya para dukun yang yang kita tentu di Syiah antipati dengan tolsamah atau jadi ada standarnya membuat jimat. Salah satunya adalah harus satu dari ayat Al-Quran, yang kedua paham maknanya, yang ketiga tidak meyakini bahwa azimat itu adalah memberikan efek dengan zatnya, bal bidatillah, zat Allah. Yang ketiga, azimatnya tidak dibolehkan untuk dihinakan. Semisal azimatnya karena ini bacaan Al-Quran tidak boleh ditaruh di dompet, di bawah pusar dan lain sebagainya. Itu sudah ada di buku LPG, Laskar Pelacak Gaib. Baik, saya akan sedikit sharing tentang kenapa saya harus nge-share azimah ini, karena kita lihat di samping saya ada waladi Gunaya, yaitu Said Ramadan As-Siddiqi. Selamat malam, selamat sore. Ini teman-teman, ini mau lihat kan? Sebentar loh nak, itu loh. Di sini saya memakaikan iki yo, jimat mananya? Dung. Jujung. Ya karena kita main sama anak, jadi ini mana nak tunjukkan dulu nak. Ini loh, ini azimatnya mana? Enggak ngerti. Ya? Ditutup. Enggak usah. Ya di sini ada azimat yang posting ini, ada kalung di anak saya. Bentar. Ya udahlah, intinya sudah saya kalungkan begitu ya. Sampean percaya atau tidak? Apa nih? Gini lah. Iki lah ya. Ini ya. Biar tak dudukan dulu ya dia. Biar nanti dikira saya bohong. Nanti dikira saya antipati dengan iki lah apa nih? Loh, montore dia iki. Nah ini. Nah ini tahu ya, ini ya di sini apa nak namanya. Nah ini tahu nggak? Nah ini baik. Diriwayatkan para sahabat ketika Rasulullah mengajarkan doa a'udzu bi'izzatillahi qudratihi min syarri ma ajidu hadir, maka ada sahabat yang berijtihad bahwa mengkalungkan anak pada anak yang belum usianya dengan dini. Nah ini bisa dilaksanakan, bisa dilakukan oleh beberapa praktisi. Maaf, rambut saya lagi kurang fit. Supaya anak-anak kita terjaga oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lantaran Al-Qur'an. Kenapa azimat ini berisikan Al-Qur'an? Ulang dulu. Baik. Sekarang akan saya share tentang konten azimat atau sebelum proses pembuatan. Jadi cara membuat azimat ini ya asal usul kenapa harus pakai azimat. Begini ceritanya. Jadi anak saya ini subhanallah, kenapa saya postingan pada kemarin, saya sempat menangis melihat anak saya. Ini beliau anak kecil, tapi masya Allah tiap hari kemarin itu saya mediasi 7 jin dikirim oleh 4 dukun dikirim dari 7 jin dan 7 jin dari 4 dukun. Saya sudah mediasi dan itu berulang-ulang. Ketika saya pelatihan di sana katanya sudah 2 hari, seminggu. Ada jinnya, saya tanya kenapa kamu ke anak saya? Sudah berapa hari? Seminggu 2 hari. Ya, ini karena kekhilafan saya terlalu sibuk ijazahan, akhirnya otomatis. Ya begitu. Jadi itu pemirsa kisahnya, karena saya nggak tega melihat anak saya
Allah qu anfusakum wa ahlikum nar, dan juga saya khawatir terhadap anak saya ini, maka saya berijtihad, dan itu sebenarnya juga sudah diajarkan oleh guru-guru saya, tetapi saya tidak pernah sharing di Sirah karena khawatir saya ada nama buruk ya di RA tercemar karena memakai jimat, seperti mereka mengira bahwa jimat Sirah mengajarkan wafak, tolasim atau jimat yang dilarang. Jadi kita ambil jimat. Baik, ini sekitar latar belakang kenapa harus saya memakan jimat. Jadi sering saya ruqyah pagi sore terutama ayat-ayat tentang dinding, dzikir sakron dari jarak jauh. Saya ulangi, saya bacakan dzikir sakron, saya bacakan doa pendinding, saya ajukan ayatul hifdz dari jarak jauh dengan kadang-kadang astral projection, tetapi saya tidak menggunakan hal itu karena ini membaca ayat ini membaca ayat ini harus langsung. Nah, di riwayat Imam Ahmad bin Hanbal bahwa diperbolehkan memakai azimat pada anak kecil. Kenapa? Anak kecil yang belum bisa membaca Al-Quran. Tapi kalau dia sudah bisa baca Al-Quran, ajarkan ruqyah mandiri, ajarkan ayatul hifdz keluarga kita. Ya. Kalau dia belum bisa membaca Al-Quran, maka kita boleh ya berijtihad, misal saja menggunakan azimat nanti dengan syarat ya. Caranya ya, saya share sekarang adalah caranya. Caranya azimat Sirah ini yang pertama kita harus berwudu, kemudian lakukan sholat hajat 2 rakaat, minta kepada Allah, ya Allah, lindungilah anak saya, lindungilah ayah saya atau putra saya, berikan ilmu Islam di Islam, berilah keimanan, jadikan anak saleh, jadikan menghafal Quran, jadikan orang-orang yang berjuang agama, mujahid fisabilillah, penegak tauhid dan lain sebagainya. Minta kepada Allah sungguh-sungguh. Setelah sholat 2 hajat, kemudian ambil kertas biasa saja tidak apa-apa, asalkan satu kosong kertasnya, nggak ada tulisan. Jadi misalkan kertas buku itu kan ada tulisannya date, note, tanggal begitu, maka kita gunting, kita tulis ayat. Yang pertama apa kontennya, isinya? Yang pertama kontennya adalah baca doa Imam Syafi'i di buku praktisi sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu ditulis ayatul hifdz. Oke. Ayatul hifdz ini adalah seperti saya sering ya, ayatul hifdz di buku praktisi juga ada, wala ya'udhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Baik, itu. Ya, terus yang terakhir ditulis doa Allahumma khfad wakhrujil jinna zalim wabtil kulla sihrin bi ayu sihrin mimman masaha wa alaqa wa hamala hadhil azimah bihaqqika ya rabbal alamin. Bihaqqika ya rabbal alamin. Kemudian ingat ketika nulis ayat-ayat Al-Quran itu diupayakan kita ikhtiar tidak tahan nafas ya. Itu nulis tahan nafas, kalau ngelepas lepasan lagi. Karena panjang ini, ketika nulis saja tahan nafas. Supaya apa? Ijtihad atau kita sungguh-sungguh, mujahadahnya nulisnya sungguh-sungguh. Jadi tidak begitu aja. Nulis, setelah ditulis kemudian dilipat pakai lakban solasi hitam, terus supaya tidak membekas di anak ini, maka dikasih kain ya, dikasih kain seperti ini. Mana nak ini kalungnya penting. Nah, ini karena apa sih nak, apa gimana? Nah, sudah kita tarik sudah kita kasih azimah begini, kemudian kening, kalau orang Hindu mungkin namanya cakra ajna, ini kita bacakan ayat-ayat tentang dinding, yaitu niatnya menutup portal gaib supaya anak ini tidak melihat hal-hal yang gaib.
Karena anak ini kan masih di alam otaknya, kondisi gelombang otaknya masih cenderung di alam bawah sadar. Oleh sebab itu kita tutup dengan doa Yasin ayat 9, waja'alna min baini aydihim saddan min khalfihim saddan fa'aghshaynahum wa hum la yubsirun. Kemudian ayat wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka bainal ladzina yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Hijaban mastura diulang-ulangi. Seperti ayat Yasin ayat 9, waja'alna min bainihim sadda waja'alna min baini aydihim sadda diulang-ulangi. Itu dibaca 7 kali aja ulang-ulangannya. Terus kemudian wa idza qara'tal itu diulang-ulangi sampai wa idza dzakarta rabbaka wa fil qur'ani ila akhirih dibaca, kemudian tiupkan ke keningnya, kemudian dikene isyarat lamnya begini. Ini misalkan telinganya nih jidatnya. Dikasih jadi begini lam ya, maaf lam alif. Mana la yufta, tidak bisa dibuka. Artinya kita berharap mudah-mudahan Allah menutup portal gaibnya. Iya, salam dulu sama teman-teman. Namanya Said Ramadan As-Siddiqi. Demikian, dan saya sudah tajribah. Ternyata ketika kemarin saya sempat rakernas ya, kalau kita sampai selalu invite akun Jamiah Ruqyah Aswaja ini. Dulu ada rakernas. Nah, ketika rakernas itu anak saya sakit panas. Kemudian saya merasakan ada gangguan pada anak saya. Nah, setelah gangguan nah, jadi saya melihat ada gangguan, saya tanya siapa kamu, saya nggak urusan sama jin, saya nggak mau urusan sama kamu, dan saya tidak menyalahkan kamu karena kamu disuruh dukun. Saya tanya, dan saya sudah negosiasi, bahkan sukma dukun 5 itu ada 4 ya. Pertama dukun dari Gunung Kidul 2, 1 dari Wonogiri perempuan, yang ketiga dari Klaten. Yang awalnya nyerang Klaten, kemudian dia kalah, dia mengandakkan itu apa? Mengandakkan apa ya? Mengadukan pada dukun di Gunung Kidul, dan karena kita terkenal Gunung Kidul itu kan masih ada orang-orang yang seperti ini yang suka bertopo dan lain sebagainya. Dan juga yang satu dari Wonogiri, yang Klaten awalnya itu dukun dari Klaten, kemudian dari alhamdulillah setelah itu ada lagi. Ketika saya di Jombang juga ada beberapa sihir yang masuk di pondok, saya mediasi, kemudian itu terbongkarlah dia itu dukun dari Sidoarjo dan Banyuwangi. Alhamdulillah awal-awalnya memang anak saya, walaupun saya ruqyah pagi sore, tapi masih saja kadang-kadang sering pusing ya, kok pusing, panas, dan di tulang ekor, di kepala ini serang. Saya kan kasihan dari anak-anak seperti ini, subhanallah, anak-anak kita seperti ini. Jadi dukun itu tidak mengenal nggak mengenal kasihan. Ya. Awal-awalnya si jin ngaku ini saya cuma masuk sendiri, nggak mungkin. Saya nggak percaya omongan jin. Saya gedak, ternyata dia ngaku kiriman dan lain sebagainya. Intinya begini. Setelah saya kasih azimat beberapa minggu, biidznillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an yang kita tulis tadi, masyaallah, saya pernah mediasi. Kemudian enggak sampai dia itu masuk rumah, hanya di kamar. Saya tanya dia, dan itu pertanyaan saya pada jin yang karena saya enggak bisa melihat jin dari awal, sudah saya sampaikan, tetapi saya mengira ya firasat saya ada jin. Jadi ketika ada jin, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan biidznillah firasat ada jin, dan jumlahnya sekira wallahu alam. Maka ketika saya tidak kurang yakin, kita lakukan mediasi. Dan mediasi di JRA, saya ulangi, tidak boleh dilakukan oleh orang umum atau praktisi yang portalnya terbuka, tidak boleh. Jadi mediasi ini adalah sebagaimana Rasul, dasar kita sebagaimana Rasul ketika mencekik jin. Nah, mencekik jin inilah ketika beliau sholat lalu jin tercekik, inilah yang kita dibuatkan dasar menangkap. Jadi tujuan kita menangkap jin, tidak membunuh, menghakimi, bahkan membakar jin.
Tidak, tapi tujuan kita menangkap untuk kita selanjutnya mereka Islamkan dan kita pindah supaya benar-benar tubuh pasien kita tidak dimasuki mereka. Karena kalau sampai tubuh mereka disampaikan, subhanallah efeknya luar biasa. Pertama lumpuh, kematian, stroke, bahkan ibadahnya kita. Dan banyak lagi. Oh ini mau bikin dong pemirsa. Demikian sedikit penjelasan tentang cara membuat azimat. Insya Allah. Dan setelah ini saya mediasi, ternyata si jin ini jarak jarak 2 meter itu sudah terbakar. Ada yang lain jarak lagi panas. Jadi tidak sampai masuk ke sini. Jadi jarak misalkan ini 1-2 meter 2 meteran ini akan jimat. Jadi nanti akan kita sampaikan tentang azimat ziarah ini, dan sebelumnya kita akan diskusi dulu ke pengurus pusat. Salah satunya Gus Nur Hajar, ini masih lihat. Salah satunya itu. Iya. Ayo, Ki Gentong Kusumo. Komeno. Salah satunya nanti kan kita diskusikan apakah ini dibolehkan. Kalau dibolehkan saya ajarkan, kalau tidak dibolehkan ya tidak masalah. Tidak akan membuat saya pribadi. Ini saya kena mimik, belum mimik. Demikian. Ya. Salam dulu sama teman-teman. Halo tuh Kermania. Alhamdulillah. Jadi demikian cara penggunaannya. Tolong direkam ulang ya supaya biar tahu cara membuat supaya tahu cara pembuatannya. Ya tak. Sampean bayangkan. Dia sekecil ini ada orang yang sampai tiap hari berapa jin masuk. Sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah enggak. Demikian sekilas tentang cara pembuatan azimat, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum, dan semoga keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama semua praktisi JRA yang lain. Ya, bagi Anda yang masih ragu dengan JRA ini ya, atau ketika ruqyah masih ragu keluarganya, ini saya akan buktikan anak saya sendiri. Saya tiap hari tinggal itu. Jadi tidak benar bahwa orang peruqyah itu diserang balik kemudian membahayakan jin. Tidak benar, sungguh tidak benar. Tinggal kita aja harus tahu caranya bagaimana kita mendoakan keluarga kita dan juga menjaga anak diri kita. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ila shirathil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Salam dulu nak. Assalamualaikum. Gimana? Assalamualaikum.